Gadis itu menggigit tangan pria itu, bertekad untuk tidak melepaskannya. Pria itu marah dan memukulnya, menyebabkan dia pingsan. Lalu dengan hati-hati mendandani gadis itu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika dia sedang mengemudi, dia ditangkap oleh ayah gadis itu. Dia mengikuti sepatunya di tanah, dan menemukan putrinya terbaring di hutan. Keputusasaan gadis itu membuatnya sangat sedih. Segera melaju setelah pria itu, menginjak gas dan menabraknya di jalan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa jasnya telah diganti menjadi t-shirt. Di sebelahnya hanya ada baskom berisi air biru. Dia ingin menggunakan dinding untuk melepas rantai tetapi tidak bisa. Di sini gelap dan menakutkan, tidak ada makanan atau minuman. Ada alat yang tergantung di dinding yang membuatnya sangat ketakutan. Dia berteriak tetapi tidak ada apa-apa selain gemanya sendiri. Dia hanya perlu mengambil sepanci air dan meminum semuanya. Dan gadis itu, karena tidak tahan dengan serangan itu, memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sebagai seorang ayah dia tidak bisa memaafkan pria itu. Dia masuk ke sel dengan wajah tanpa emosi. Gunakan keran untuk membersihkan tubuh pria itu. Dia tidak merasa kasihan. Untuk permohonannya, dia menyusun rencana untuk membuatnya hidup lebih baik daripada kematian. Dia dengan hati-hati mencukur jenggotnya. Kemudian gunakan handuk kaki obat untuk menutupi wajah Vicente. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Namanya Ledgard dan dia adalah seorang chiropraktor. Dia mengumpulkan staf bedahnya. Berbohong bahwa sebagai klien sukarela, operasi membutuhkan kerahasiaan mutlak. Ledgard masih berniat membalas dendam. Dia duduk di depan meja operasi dan mempelajarinya dengan cermat. Ledgard masuk sekarang. Mengambil banyak alat laki-laki. Tersedia dalam semua ukuran dari ukuran 5 hingga ukuran 100. Memberitahu Vicente dengan serius. Ini adalah persiapan untuk hal itu. Setelah 2 bulan di sini, Vicente mengira dia akan pergi ketika dia selesai. Tapi Ledgard memberitahunya. Dia adalah ayah dari gadis yang dia perkosa malam itu. Vicente ketakutan sampai terdiam setelah mendengar ini. Pria itu bangun untuk menemukan dia berubah menjadi seorang gadis. Ada jahitan di sekujur tubuh. Setiap bagian dari kulitnya diteliti dan dibuat dengan cara yang sangat istimewa. Potong-potongan kulit menjadi potongan-potongan kecil sesuai dengan proporsi tubuh terbaik. Kemudian dicangkokkan ke tubuh Vicente. Jenis kulit ini tidak hanya tahan api, tetapi juga dapat mengusir lalat dan nyamuk. Karena dia direformasi dari seorang pria, jadi sebut saja dia Vera. Ledgard dengan hati-hati menyiapkan segalanya untuknya. Bahkan jari kaki dan jari tidak terlihat. Vera telah berhasil direnovasi. Bahkan suaranya berubah menjadi suara perempuan. Lihat monster bertopeng. Laki-laki bukan laki-laki. Perempuan bukan perempuan, di cermin. Vera meminta Ledgard untuk membantunya mengancingkan gaunnya. Dia tidak banyak berpikir, tetapi hanya menarik resletingnya. Vera meninju dan menendang selangkangan Ledgard. Lalu dengan gila-gilaan bergegas turun. Ledgard telah mengubah semua pintu di rumah menjadi tipe remote control. Vera tidak bisa lari. Dia tidak ingin terus menerima rehabilitasi ini. Jadi ia lari ke gudang dan mengeluarkan pisau. Pasti membuat sayatan di tenggorokan. Tapi sayangnya Ledgard adalah Huatuo versi AS. Tidak peduli metode apa yang digunakan Vera untuk bunuh diri. Dia masih bisa menyelamatkannya. 2 minggu kemudian, sosok dan wajah Vera lengkap. Ledgard melepas topeng khusus di wajahnya. Wajah cantiknya persis seperti istri Ledgard yang sudah meninggal. Lalu dia mendandaninya dengan gaya mantan istrinya. Dan Vera masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia telah berubah menjadi seorang wanita. Dia merobek gaun yang diberikan Ledgard padanya. Gunakan penyedot debu untuk membersihkan. Ledgard juga menyiapkan buku dan make-up untuk istrinya. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Lalu tulis kata-kata di dinding. Vera terkunci di ruang rahasia. Hanya satu TV hitam putih yang berteman dengannya. Ada 2 program di TV. Satu adalah Dunia Binatang, 2 adalah Belajar Yoga.
Vera tidak punya pilihan selain berlatih yoga untuk berolahraga. Semakin banyak tulisan di dinding. Rambut Vera juga tumbuh lebih panjang. Seiring waktu berlalu, dia menjadi gadis sejati. Dia juga terbiasa dengan kenyataan bahwa dia menjadi seorang wanita. Dia mencintai pria yang mengubahnya. Sampai hari itu seorang rekan yang melakukan operasi sendi membawa koran ke rumah Ledgar, menunjuk ke pria yang hilang 10 tahun lalu. Apa balas dendam yang sebenarnya? Wanita lembut ini sebenarnya laki-laki. Karena memperkosa putri Ledgar, dia diubahnya menjadi ini. Dia duduk di depan Ledgar memegang buah persik untuk dimakan. Melihat bahwa Vera telah menerima wujudnya saat ini, Ledgar tertawa bahagia. Sekarang Vera memberitahu, selama dia memberikan kebebasan, dia tidak akan pernah pergi untuk memeriksa apakah Vera benar-benar berubah. Ledgar meminta ibunya untuk membawa senjata, mengajaknya berbelanja. Vera memakai sepatu hak tinggi. Melihat postur tubuhnya, sulit dipercaya dia dulunya adalah seorang pria. Vera dan ibu baru saja pergi. Kemudian rekan yang melakukan operasi sebelumnya datang ke rumah untuk menyelidiki. Dia ingin mengusirnya, tapi dia masih menolak untuk pergi. Lalu dia mengeluarkan koran. Pria yang hilang bertahun-tahun yang lalu adalah Vera. Jadi 10 tahun lalu saat Vera hilang, ibunya melaporkannya ke polisi. Saat itu, mereka hanya menemukan sepeda motornya di sisi tebing. Tubuhnya tidak ditemukan. Selama bertahun-tahun, ibunya tidak berhenti mencari. Dia menunjuk ke pria di koran yang memberitahu Ledgar bahwa melakukan itu adalah kejahatan. Keduanya sepertinya berbicara dengan sangat kasar. Sekarang, Vera kembali. Dia mengatakan itu padanya. Semuanya sukarela, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal lagi. Ketika dia melihat itu, dia pergi begitu saja dengan marah. Malam itu mereka berdua akan berhubungan seks. Tapi Vera tetaplah seorang pria. Tubuh tidak memproduksi pelumas sendiri. Dia bangkit dan pergi mencari pelumas. Tetapi tidak dapat menemukannya di tasnya. Dia memberitahu Ledgar bahwa dia pasti meninggalkannya di lantai bawah. Jadi Vera berpakaian dan pergi ke kantor Ledgar. Dia mengambil senjatanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dan melihat koran yang dibawa dokter di pagi hari. Dirinya yang dulu membuatnya merasa kasihan padanya. Vera mencium foto itu untuk berpamitan. Dia pergi ke kamar tidur dan mengeluarkan pistolnya. Tanpa ragu-ragu, melepaskan satu tembakan ke pria yang telah mengubahnya. Suara tembakan membangunkan ibu Ledgar dari tidurnya. Ketika dia masuk, dia menembak perutnya 1 kali. Sepertinya balas dendam yang sukses. Dia mengenakan pakaiannya, meninggalkan tempat dia menguncinya selama 10 tahun tanpa kembali. Kembali ke rumah yang dia tinggalkan 10 tahun lalu. Meskipun ragu-ragu untuk waktu yang lama. Meskipun ada kesempatan untuk pergi jauh dari rumah. Gunakan tubuh wanita untuk melupakan apa yang terjadi padamu. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk menghadapinya. Dia memberitahu ibu dan putrinya bahwa dia dulu suka itu. Dia adalah Vicente setelah menjadi transgender. Keberaniannya patut dihormati. Dan Ledgar ketika dia mengambil pisau untuk merehabilitasi pria itu. Bahkan tidak memikirkan harga yang harus dibayar adalah kematian saya. Cintanya pada istrinya. Untuk seorang gadis benar-benar membuat orang sedih. Dan kebencian pada Vera menciptakan tragedi yang indah.